وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلومكم في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 54. Apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan di ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Jadi kisahnya ini menunggu azan subuh, lalu berzikir, doa wirid fajar semalam. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli, terus sampai akhir. Nah, itu dibaca sampai mendengar orang azan. Atau bila doanya sudah habis, orang belum azan, maka sibukkan diri dengan yang lain, entah itu tafakkur, entah itu bertasbih, entah baca Quran. Apa yang kita bisa, apa yang kita plong, apa yang kita nyaman, maka laksanakan. Itu amalan orang wali min auliyaillah. Mudah-mudahan kawat diistiqamahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apabila muadzin berkata Allahu Akbar, maka jawablah olehmu seperti perkataannya jua. Dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimat azan itu, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila orang azan, maka sahuti azan. Kada boleh bapander nang lain, kada dibariakan oleh syariat. Khifa min su'il khatimah, dikhawatirkan matinya mati su'ul khatimah atau mati nang kada baik. Siapa? Orang nang tatakallam indal adzan, orang nang bepanderan waktu azan dikumandangkan. Jadi bila azan berkumandang, maka kita berdiaman dan sahuti azan. Bila kada dapat ancaman, naudzubillah, mati su'ul khatimah. Naudzubillah dah. Orang azannya abut, jangan diam. Orang azan masih nyangkul, jangan. Orang azan masih menabas, jangan, ambil dulu. Orang azan, pokoknya orang azan diam, dengari, sahuti, hormati orang azan. Oke, menghormati orang azan, oke, itu kah? Ada lah. Dijawab maksudnya, menjawab azan.
hukumnya sunnah, dan ini sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Karena sudah lancar kita bahas, azan sejatinya adalah perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil hambanya. Allah nang berkhitab, Allah nang bepander seolah-olah itu. Kalau panderan Allah ada di herani, cari kena pun panderan. Alhamdulillah. Kayak menyahutnya, bila orang nang azan Allahu Akbar, jawab juga Allahu Akbar. Tidak usah terlalu nyaring. Allahu Akbar gitu ya. Gitu ya. Kecuali kena hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau sautannya rajin, tambahin lagi lawan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku termasuk hamba-hambamu yang menegakkan salat. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tambah itulah, apalagi kira lah. Hayya 'ala shalah, kita sahuti la haula wala quwwata illa billah, tambahi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu doa kita minta lawan Allah agar kita dan keturunan dijadikan orang-orang yang menegakkan salat. Dan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah sahutannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tambahin lagi Allahumma ij'alni minal muflihin. Bahasa kitanya, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Belakang ada tahu dalam hati barang. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Masukkan dalam hati, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang beruntung. Karena hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Menuju kemenangan. Siapa yang menang? Orang nang salat. Hayya 'ala shalah, yuk sembahyangan. Bila sembahyang hayya 'alal falah, maka akan beruntung dunia akhirat, beruntung. Dan apabila muadzin mengatakan ujar nang azan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairun minan naum. Di dalam adzan sembahyang subuh, terus naik subuh aja ada yang itulah, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada riwayat lain dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah nih syarah. Sadaqta wa bararta wa nataqata bil haqq, itu kata-katanya. Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Bertambah kalimat wa nataqata 'alal haqq. Itu gini, cukup dah lah. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Artinya engkau benar dan engkau telah berbuat baik, dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Dan apabila engkau mendengar iqamat,
iqomah atau qamat puji kita. Maka jawablah dengan seumpamanya. Jawab dengan seumpamanya. Ujar nang qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kan ada kan qomat itu yang diucapkan oleh muadzin kemudian pada perkataan qad qamatis shalah. Ulang sedikit. Dan apabila engkau mendengar iqamat, maka jawablah dengan seumpamaan diucapkan oleh muadzin, kecuali pada perkataan qad qamatis shalah, artinya telah didirikan sembahyang. Maka jawablah olehmu dengan perkataan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Artinya mudah-mudahan Allah mendirikan sembahyang dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Paham aja ini saudara? Kenyaman aja. Dan apabila engkau selesai menjawab azan dan subuh, maka baca olehmu akan doa, Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa idbari naharik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatal 'aliyatar rafi'ah. Dalam riwayat lain di sini wadarajatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu ini, dan ketika terdengar suara pemanggilmu, dan ketika layaknya malam dan datang siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah. Wasilah tempat yang tertinggi di dalam surga dan kelebihan serta derajat yang tinggi, dan engkau karuniakan kepada baginda maqam atau tempat istimewa yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah daripada segala yang pemurah, jangan sampai bila sudah mendengar orang azan, jangan sampai kada membaca doa azan. Karena Nabi bepasan lawan kita tolong wajah Nabi, bahasa kitanya tuh kurang lebih makna hadisnya kayak itu, tolong doa akan aku, mudah-mudahan maqam mahmud itu Allah berikan untukku. Padahal memang bahasa Nabi itu wa ba'athul maqamam mahmudan alladhi wa'adta. Ujar Nabi, maqam mahmud adalah satu maqam yang hanya diberikan oleh Allah untuk satu orang makhluk. Di dunia ini yang dapat maqam mahmud cuma satu orang. Ujar Nabi, wa ana arju, dan aku berharap, ana huwa, itu adalah aku. Aku berharap, ujar Nabi, lawan Allah, mudah-mudahan nang dapat maqam mahmud itu adalah aku. Tolong doakan ya Nabi. Jadi kita disuruh jangan sampai mbah azan kadang baca doa itu, entah nang kayak riwayat lain. Ini kan khusus subuh, ada lagi kena khusus maghrib, ada lagi yang standar yang biasa. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah
ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamam mahmud. Itu tuh maqam mahmud, satu-satunya maqam tertinggi untuk hamba Allah, hanya diberikan kepada satu orang. Ujar Nabi, aku berharap aku yang akan mendapatkannya, tolong doakan aku ya Nabi. Jadi bila orang mbah adzan baca doa itu masih apa ujar Nabi, berarti mendoakan Rasulullah. Begetian kita dengan Nabi yang mendoakan kita terus. Apabila Nabi mendoakan kita setiap hari Senin dan Kamis, فَإِذَا وَجَدْتُهُمْ فِيهِ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِذَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ. Kalau aku lihat amal ibadah umatku pada hari Senin dan Kamis itu pada hari Senin itu baik, maka aku akan memuji kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, tapi kalau nya kada baik amal ibadah umatku itu amburadul, berantakan, astaghfirulahum, aku akan mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Orangnya dikubur sudah, orangnya dalam tanah sudah, masih aja mendoakan kita. Orangnya sudah dalam tanah, jasad beliau dalam tanah, tapi beliau hidup. Yakin kita lah. Ma min mu'minin, ma min muslimin yusallimu alayya hatta raddallahu alayya ruhi illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim mukmin yang bersalawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku itu kepadaku sampai aku bisa menjawab salam mereka. Jadi sehari 24 jam ini pasti ada yang bersalawat lawat Nabi. Berarti Nabi itu ruh beliau dikembalikan selalu oleh Allah. Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada satu orang muslim mukmin yang mereka bersalawat kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku ke jasadku hatta arudda alaihi salam. Itu dalil Nabi itu hidup full 24 jam. Karena ruh beliau dikembalikan oleh Allah. Jadi yang sampailah kadang mendoakan Nabi Muhammad SAW, karena itu makom tertinggi yang dipunyai oleh seorang hamba Allah. Dan dengan itu pula maqam mahmud, Nabi akan memberikan syafaat kepada umat beliau. Mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunannya yang tersebut tadi. Orang rahat azan, kita sembahyang. Pakai sahnya gitu. Ya mungkin kaumnya terlambat gitu. Kaumnya lambat, lalu ini sembahyang sunnah di rumah. Akhirnya mana nih kaum ada dihadanginya, lalunya sembahyang di rumah, sembahyang sunnah qobliyah. Qobliyah itu kadang mesti habis azan. Bila masuk waktu sembahyang itu qobliyah sudah. Bahkan canggihnya lagi kalau sembahyang tuh ada qobliyah, ada ba'diyah. Sembahyang ba'diyah, qobliyah. Sembahyang qobliyah boleh digawi di ba'diyah, dan itu bukan qadha tapi ada. Boleh. Qobliyah zuhur 2 atau 4 rakaat digawi habis zuhur boleh. Silahkan cek dalam kitab Sofwatul Zubat, Ghayatul Bayan. Kitab Ghayatul Bayan, karena yang orang dibahas itu. Sembahyang qobliyah ba'diyah boleh qobliyah digawi setelah sholat fardu, tapi sebaliknya ada boleh ba'diyah digawi di awal sebelum sholat, kada boleh. Wajaza ta'khiru mugaddamin ada. Itu dalilnya ada di Sofwatul Zubat. Nah, hafal Zubat paham kan?
wajaza ta'khiru muqaddamin ada walam yajuz lima yuakhiru tidak. Nah, kulihal kalau yang ada sawat dalam hatinya, kalau aku sembahyang qabliyah tertinggal baca lawan imam, kaina qabliyahnya boleh, dan statusnya bukan qadaan tapi ada. Nah, dari bila kita sembahyang lalu mendengar orang azan, tarusakan sembahyang kita. Bila sudah tuntung sembahyang lalu jawab azan orang tadi. Kayak itu juga kalau kita rahat di dalam bilik merenung, nah itu jawab kada boleh jawab azan, dan kena jawabnya bila sudah keluar. Bilik merenung WC, bahasa Upin Ipin gitu, bahasa Malaysia. Bilik merenung WC, kan orang dalam WC itu tak umut aja lah. Beritaan tak umut dalam WC itu. Ada dalam bungasnya lagi bila sudah di WC itu. Mungkin apa aja tampan bungasnya bila sudah dalam WC itu. Ada bungas lagi, ada tampan lagi. Pirut-pirut muhanya dah. Tak umut beritaan. Iyalah. Kenapa? Amalan nang paling ikhlas di dunia. Jadi jadi guru dulu di Pamangki. Gawian tuh nang aja nang paling ikhlas di dunia tuh behira aja sih. Behira aja sih, belak-belakan kita. Adakah orang behira kada ikhlas? Nah, larut tak gitu nih. Makan durian montong itu tadi. Larang harganya tuh. Sampai bau. Apabila imam memulai takbiratul ihram, paham ya tadi lah. Jadi waktu kita sembahyang, ada orang azan talah akan sembahyang, kena habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullah. Jawab azan tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jawab azan. Itu juga rahat kita lagi dalam WC tadi. Menjawab azan kan kada boleh dalam WC. Kan bila sudah keluar. Ini sudah keluar. Ada apabila imam memulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu subuh, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti akan perbuatannya saja. Dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiyah dan adab-adabnya sebentar lagi. Dilajari kita cara dan adab sembahyang oleh Imam Al-Ghazali. Kena disini sebentar lagi ada. Khusus bahas masalah sembahyang. Kena tapi apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu mbah sembahyang. Talah dah sembahyang berarti sudah salam lah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah salam apa yang dibaca? Allahumma shalli ala Muhammad. Silahkan tambahi Sayyidina, kada berpengaruh juga. Wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik ya'udus salam. Ada kita rajin ditambah-tambahi ya. Hadisnya tuh terbolak balik dan memang ada semuaan. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka darus salam. Tuh kayak itu kalimatnya. Ada riwayat lain macam-macam riwayatnya. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ada juga wa adkhilnal jannata daraka darus salam. Macam-macam riwayatnya lah. Intinya kita baca gitu. Makanya rajin kita sembahyang tuh iya sudah. Jangan ditinggal-tinggal wirid tuh. Harat gitu wirid kita tuh. Walaupun sambil berjalan, kadang mesti duduk lah. Kadang mesti berwirid tuh sambil duduk. Sambil berjalan silakan. Kalau aur
ada keperluan mendadak misal, atau hendak cepat, ada nang hadang entah kayak apa, bisa-bisa bijak-bijak, tetap wirid jangan ditinggalkan. Wirid nang sudah diistiqomahkan, dilazimkan dari dahulu kayak itu wiridnya, jangan sampai ditinggal-tinggal. Itu yang membentengi kita dari hal-hal yang ada kita suka, hal-hal yang dibenci, dan itu juga yang menarik kepada kita berupa rizki dari Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat. Itu diantaranya penarik rizki macam-macam. Rizki itu kadang hanya berupa duit, kesehatan, dan lain-lain pun rizki dari Allah. Rizku mayanfa', sesuatu yang bermanfaat adalah rizki. Apapun umum lah, jangan sampai ditinggal-tinggal. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarga baginda. Ya Allah, Engkau sejahtera, dan daripada Engkau datang kesejahteraan, dan kepada Engkau kembali kesejahteraan. Maka berikan panggilan kesejahteraan kepada kami, dan masukkanlah kami ke dalam negerimu, surga Darussalam. Bertambah-tambah berkat-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, bi yadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam riwayat kayak ini. Ada lagi riwayatnya nang kayak kita rajin habis maghrib, habis subuh, jadi baca rajin 10 kali. Ada juga riwayatnya kayak itu. Riwayat ini model-model kayak wirid atau zikir masuk ke dalam pasar. Ada ngarannya zikrus suq, bacaan masuk pasar. Nang katuju ke pasar baca atau bacaannya sama kayak itu. Mulai la ilaha illallah sampai qadir. Subhana rabbiyal alil a'lal wahhabnya kan ada. Kalau doa masuk pasar, nang katuju perjalanan ke pasar. Nang katuju ke pasar supaya selamat dari copet, selamat dari tipuan, selamat dari murka Allah, karena di pasar banyak orang bertipuan. Selamat dari para sesuatu yang kita benci dan mendapatkan pahala. Di pasar jarang ada orang berzikir, awak masuk pasar berzikir, top, keren, mudahan jadi wali cepat. Bacaan lah, bacaannya mana tuh bacaannya? Mulai la ilaha illallah sampai qadir. Ada pakai doyok-doyokan, doyoknya mati dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan dilajari oleh Nabi kepada para sahabat untuk masuk ke dalam pasar. Imbah sahabat dilajari oleh Nabi, langsung sahabat bubar majelis ke pasaran berataan. Mungkin ini nama majelis. Ajar Nabi, siapa yang masuk pasar dan dia membaca doa ini, maka Allah akan pelihara bla 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 bla. Banyak sahabat senang diberi Nabi amalan. Habis itu majelis bubar, lalu ke pasaran berataan buat sahabat nang hadir lawan Nabi tadi. Orang-orang di pasar bingung, nah, kenapa buhan mau kesinian berataan bejurutan? Ujar buhannya, kami mengamalkan amalan yang dilajari Nabi Hanyar tadi, yaitu bacaan masuk ke dalam pasar. Ujar buhan pasar, apa bacaannya? Lajari pang kami. Tuh, sahabat-sahabat Rasulullah. Nang hadir lawan Nabi langsung mengamalkan. Nang ada hadir lawan Nabi batakun lawan nang tahu. Saking mereka antusiasnya dengan ilmu. Bacalah ini nang ketujuh pasar, dipoto, tag foto, lalu dibaca. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung, lagi maha tinggi, lagi maha memberi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan, dan baginya segala puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia yang hidup tiada mati, dan dialah yang amat menguasai segala sesuatu. Itu arti dari wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini bacaan aja banyak lah. Jadi wali kan mau melakukan ini. Enak mau jadi wali. Oke, popong lah. Dikit lagi nah. La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadl wal thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Harus dibacakin artinya lah, bacaannya aja lah, bacaan masing-masing ya artinya. Oleh banyak benar gini. Saya membaca surah. Bila kada bisa ente bacakan kawan. Telepon nih aurkah tuh kada pang ya. Rumah lo tau. Udah datang ke rumah suruh ingin nih. Bacakan bang tuh artinya nih dah. Bagus lah. Entahlah berdua. Allahumma inni as'aluka minal khair. Apa terus lagi lah? Bagaimana tuh? Itu tadi artinya sampai orang-orang yang kafir. Setelah ini hendaklah engkau membaca doa yang singkat tetapi penuh makna, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba wa ma yuqarribu. Ada yang baca wa ma qarraba. Nampas tuh fi'il mudhari wa ma yuqarrib, dan hal-hal yang akan mendatangkan. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Aku minta surga ya Allah, wa ma yuqarrib ilaiha, dan amalan-amalan yang dengan amalan itu mendekatkanku ke surga. Kalau wa ma qarraba itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi maknanya sudah. Kadang mungkin kita meminta nang sudah, aneh. Sama kayak ada doa Allahumma inni as'aluka wa na'udzubika, kacau, mana minta mana berlindung, mana nang bujur. Ada semua melihat teks doa itu. Wallahu alam. Ustaz ini pasti tahu doa itu. Allahumma inni as'aluka wa na'udzubika. Ya Allah, aku berlindung dan meminta kepadamu. Nah, mana nang bujur aja Tuhan gini. Aneh. Tapi jangan disalahkan orang membaca wa ma qarraba, tapi yang banyak berlaku dan sesuai dengan kaidah ilmu bahasa Arab wa ma yuqarribu ilaiha. Banyak kadang kita doa entah itu amalan menurut literatur bahasa Arab kadang kurang pas, walaupun kada salah 100%, kada salah 100%. Ini alun contohkan sebuting. Baca dulu gini. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika. Bila jadi imam jangan wa a'udzu, makruh hukumnya, pakai jamak. A-nya ganti lawan na. Wa na'udzu artinya kami berlindung. Kalau wa a'udzu aku berlindung. Bila jadi imam berdoa khusus gasan sorangan hukumnya makruh. Ndudi imam itu jangan diumpati lagi. Yalah. Ketahuan imamnya kada bisa. Kada alim imamnya. Syarat jadi imam tuh al-aqra, tsummal a'lam, nang paling fasih bacaannya, qari. Nang baik tapi paham, alim. Jadi ada nang alim lawan qari, orangnya alim benar, suara bagus. Ada nang suara kayak kambing ditarik aja, cuma alim tapi. Nah, itu yang nomor 2 tuh. Menang doa baca gasan sorangan Allahumma inni as'aluka, apalagi baca doa ibu bapak tuh Bismillahirrahmanirrahim, ya ujung-ujungnya Allahumma gfirli wa liwalidayya. Ya jemaah banyak di belakang, ya jemaah amin dia juga. Ada paham ya. Itu kada boleh tuh imam kayak itu tuh. Belajar dulu nak jadi imam. Kada boleh. Jahil itu ngarannya, jahil. Bahasa kitanya apa tuh? La tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibran.
kada naik pahala sholat walaupun sejengkal. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang-orang nang maju jadi imam, maju jadi pemimpin, tapi nang dipimpin kada sanang karena kejahilannya, karena kefasikannya, dan karena pelaku bid'ahnya. Fasik, jahil. Kenapa jahil? Nyata-nyata sembahyang berjamaah dibaca doa sorangan, ada nyambung. Ini jadi paham-pahamlah. Bila berbanyak Allahumma inna nas'aluka gitu. Bila berbanyak wa na'udzubika, kita teruskan minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal wa niyyah wa i'tiqad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Kalau berbanyak Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Li sorangan, lana banyak. Terus ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Kalau banyak birahmatika nastaghits. Wa min adzabika astajir wa min adzabika nastajir. Makanya kadang bila kada bisa mengganti dhamir maka kacau, berarti kada alim imamnya. Dhamir itulah hati-hati. Laula dhamir la fahimal hamir. Kalau bukan karena dhamir, maka himar pun akan paham makna dari suatu bacaan yang ada di kitab. Kitab tuh membaca nyaman, nang paling ngalih dhamir. Jadi harus paham bujur-bujur. Wala takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ada yang bertambah wa ma aslahta bihi min ibadikas salihin. Allahumma inni asbahtu la astati'u dab'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik. Asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqar minni ilaik wa la ghaniyya aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wala tasu' bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbar himmati wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bidzanbi man la yarhamuni. Ini pesan sorangan beritaan ya lah. Kada ada yang berjamaahnya. Kalau yang berjamaahnya pancak aja ada dibaca orang. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna, atau man la yakhafuka wala yarhamuna. Belajar, bila kada yakin takuni sebelum membaca. Kalau pina salah, kalau tu pina tapinta uli mati benar ay. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan taklah tasbih dan zikirmu itu dibagi kepada 10 bahagian. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini alhamdulillah terbaca aja yang subuh imbang maghrib. Kedua, zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Amalan tarus inilah cepat jadi wali ini. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Apabila bacang itu orang tarim membacanya itu ba'da dhuhur. Ba'da dhuhur mi'ata marrah, 100 kali. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Biasanya itu 100 kali dibaca habis zuhur. Pesantren-pesantren biasanya disuruh baca. Kalau pesantrennya biasanya ampun buhan habaib, Dalwa baca itu tuh, Darul Habib baca itu, Darul Nasyiin Malang baca itu, Tarim macam itu juga. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Habis itu hanya baca hizib An-Nasr, inna fatahna laka fatham mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Terus hizib Nasr ini 100. Habis itu baca hizib Nasr. Karena kau lagi berdagang baca ini
sambil berdagang di toko membacanya. Ya kayak itu nang nyaman, makanya bawa buku wirid ke toko, nambah toko. Menang menabas kada usah. Kena ada tabas kitab kena. Mana kitabmu aja belajar kada kitab. Panggal 2 kamu jadi kitab ya. Jadi kitab berincung, jadi kitab. Iyalah. Apa ya dapatnya? Tajak saling bernolong nih, sedang lelah nih kawan-kawan. Hujan kah masih? Rintik kah lagi? Sampai situ dulu lah, kita sambung. Dari mana tadi ingatakan tulis di salawat yang keringat. Sampai la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kena seterusnya halaman 63 kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun hendak manakuni. Nah, misalnya sudah sama-sama bakal handakan. Nah, sopo iki pas baya hendak badatang sakalinya nangkuitan mamintai jujuran larang. Sian deh lo. Kayak apa mengatasinya Ustaz? Jangan memperpadah lo dulu. Mun kami kawin lari kan berdosa pulang. Minta solusinya Ustaz, terima kasih. Ini coba dengarin. Orang-orang nambah isi anak gadis. Dengarin nambah isi anak gadis. Idza atakum man tardawna dinahu fazawwiju wa illa, apabila ujar Nabi, ada hadis bunyinya gitu. Idza atakum, apabila datang kepada kalian wahai para wali, wali lah, wali anak, wali bibinian, abahnya misalnya. Siapa nang datang mantar dauna dinahu, orang nang agamanya kau anggap bagus. Orang ni datang badatang agamanya baik, fazawwiju, kawinakan je Nabi. Wa illa, ingat bila kada mengawinakan, kena datang apa yang datang fasadun kabir, kerusakan nang kono kena datang. Hati-hati. Nih orang baik-baik datang, orang nang kada suah meninggalkan sembahyang datang, orang nang katujuh pemaulidan datang, orang nang full 100% bertanggung jawab datang. Baik pokoknya, sholat duha kada ada tinggal, cuman sebuting kekurangannya. Kere. Ini jarang ada komplit tuh. Bungas, sugih, alim, apalagi keturunan orang baik-baik itu jarang komplit tuh ada, pasti ada pingkok syuting binian kakek itu juga. Tunkahul mar'atu li arba' li jamaliha, karena cantiknya perempuan jadi binian bungas, wali hasabiha, dan karena derajatnya yang tinggi, wali nasabiha, dan nasabnya yang terpandang, wali diniha, dan karena agamanya yang kuat, alim maksudnya. Ada harapan nang ampat itu terkumpul, jarang ada. Bila ada ngito nang kaya gagak putih, kalau qurabil aqsam ya Nabi, seperti gagak yang putih. Gagak tuh warnanya apa? Hirang kah hitam kah? Hitam kah hirang kah? Herang aja sudah. Gagak tuh hirang. Nah kalau ada nang putih, itulah bibinian kayak itu. Jarang ada. Nang ada siapa? Nang ulun tahu tuh. Sikong ya, hanya ulun tua melihat nang tahu siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah cantik.
seluruh bangsawan Arab hendak lawan Siti Khadijah. Siti Khadijah kaya, dan kayanya Siti Khadijah lain ampun abahnya. Mbebinian weh ini sugih anom gadis-gadis sugih, abahnya nang sugih lainnya. Ngerti ha? Kurangnya nyari SMA, panak sugih lagi. Ini belum habis tadi lah. Jadi bila datang nangka itu kawinakan. Oh, maharnya kesedikitan, memberi supan kada. Aksarun nikahi barakatan, aqalluhum mahran. Nikah nang paling berkah adalah nikah nang paling dikit maharnya. Ayo, anak berkah kah, anak mahar banyak kah? Keduanya. Kada bapak lah sedikit aja. Amun jujuran larang nih, kita kata kawin lalakian pasang jablay banyak. Hati-hati lah. Solusinya apa? Puasa solusinya. Naik. Kawin kada kawa kada berduit. Ada tahu lon solusinya yang ini. Intinya banyak duit. Satu sisi lah salah. Jujur ulun padahi, satu sisi salah dalam memberikan mahar seorang anak gadis terlalu mahal. Jangan kesan apa juga jujuran toh. Oh, kesan bakal kawinan acara walimatul urus. Walimatul urus itu kada mesti mewah, aulim walau bisyad. Lakukanlah resepsi walau bisyad. Syad itu satu kambing cukup. Itu perintah Rasulullah. Ya kada mesti nang nyewa tenda 120 juta tendanya aja. Artisnya mulai Korea misalnya. Kacau lah. Nang sugi-sugi kena tempatnya prasmanan khusus. Nang plat habang belah sana masuknya. Nang plat hirang di pinggir jalan situ aja. Itu kada mungkin berkah pernikahan kayak itu. Jauh dari apa yang diharapkan oleh syariat. Alhamdulillah. Jadi kan mesti ngarannya mahar itu larang. Bahkan instruksi dari Nabi, pernikahan yang banyak berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Murahi. Aku jual murah aja mahar berapa? 200.000, tapi di belakang 40 juta 80 juta Akuran orang hadis sambat maharnya 200.000, berarti 200.000 aja maharnya, tapi bandar di belakang 80 juta bisa. Amelah, jadi bisa sadangi nang bisi anak bibinian jangan sama. Nang penting orangnya baik, nang penting sembahyangnya jangan tertinggal. Cari minantu nang jangan kada sembahyang. Bila minantu kada sembahyang, inya lawan Tuhan aja wani, apalagi lawan mintuha. Akun pian bisi minantu nang kada penyembahyang, Tuhan aja wani nya ajar Tuhan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah difardukan bagi orang-orang yang beriman dan waktunya sudah diatur oleh Allah. Jadi yang merasa beriman diwajibkan oleh Allah sembahyang. Allah menyuruh sembahyang, iya kada mau juga. Lawan Tuhan aja nyawan nih, apalagi lawan mintuha. Aja mintuha itu kan. Kan gue si singut juga aja wani ya aku. Panjang aku si singut ya. Hati-hati. Coba punya kada wani lawan Allah. Makanya orang tua bahari pasang syuting aja. Oh, diam. Cari laki sebuting aja nang takutan lawan Tuhan. Gitu. Pelakian kayak itu juga. Cari bini nang takutan lawan Tuhan. Kalau lawan Tuhan inya wani, apalagi lawan laki. Lawan Tuhan dia wani. Itu logika aja. Apalah, masuk akal gitu kan. Apakah hukum wanita memakai mukena warna-warni? Bebelang kayak zebra kah?
Sebujurnya mukena itu nang bagus putih. Bila kada hendak putih, hendak mau warnai, silakan cari warna, cuma jangan pangarannya motif tuh nang maulah khusyuknya hilang. Motif tuh maulah khusyuk hilang. Coba mun polos, hendak warna apa terserah. Misal warnanya kuning, nang kayak ngancak di Betang Banyu Larut gitu. Warnanya kuning, misal kuning seigian, ada apa bagus gitu. Hijau sebetulnya. Ulama memandang hukumnya makruh. Sama kita sembahyang, lalakian kayak itu juga. Gua sembahyang ke masjid pakai baju partai misal, makruh hukumnya. Kenapa? Mengganggu kehusuan sholat orang yang ada di belakang kita. Mencoblos karena hidung pulang. Jadi itu yang dipikirkannya. Ini aja pas pakunya tuh kena lubang hidung sidik jangan. Aman di rabun gitu setumat karena tadi coba dulu dah. Jadi bibinian pakai mukena nang warna-warni. Kalau warna-warninya kada bercorak-corak maka kada apa-apa, tapi tetap putih adalah warna pilihan Allah. Inna min khairi thiyabikumul bayad. Sesungguhnya warna yang terbaik untuk kalian adalah putih. Kalau ada putih, misal coklat sejian, gitulah pamela. Kalau hendak mau warnai, apa hukum sholat memakai jam tangan? Jam tangan? Ada bapak baik ya? Jam tangan itu statusnya perhiasan, lebih menjurus kepada perhiasan. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nang beriman bila ke masjid hendak sembahyangan, pakailah perhiasanmu. Pakai perhiasan lalakian aja, tapi binian jangan. Binian ke masjid biasa aja, jangan dandan kayak hendak ke pengantin, jangan dandan kayak hendak ke pasar. Kada usah nih hendak ke masjid ujar hendak ke hadapan Allah aja, ujur ke hadapan Allah, lalu di pasar. Tapi hati, jangan berminyak harum nang keciuman 20 meter. Bibinian tuh minyak harumnya sedikit aja, bila parak bana hanya keciuman tuh bagus. Tadi jam tangan, jadi ada apa-apa. Dan jam tangan itu diantaranya gasan tazayyun, gasan berhias-hias, gasan menambah elok penampilan. Di samping itu jam tangan juga berguna untuk hal-hal yang positif, mengatur waktu. Sedang dakun ditutup toko nah hendak asar sudah, sedang dakun nih nah hendak duhur, sedang dakun nih nah hendak kasaruan. Emang gak ada jam tangan kayak Pak? HP aja ya sudah. HP kan repot kan, salah membuka, ambil belum dibuka baterainya habis. Kan ketahuan ya jamnya lah. Silakan kalau hendak pakai jam tangan kada apa. Tapi kalau binian hati-hati jam tangan, jangan dibuka-buka. Aurat binian ini jam tangan. Ini aurat nih. Kecuali main set. Jam tangannya jam tangannya dibuka dulu, pakai sarung tangan, mindset tuh, pakai itu, hanya pakai jam tangan, silakan. Itu bijak ngarannya. Aurat kada kelihatan, jam tangan terpakai, boleh. Geser matur waktu bagus. Ibadah apa saja yang bisa diwakilkan? Pamulir banget ini. Ibadahnya diwakilkan. Wah. Aku aja berkirim sembahyang kayaknya lah. Boleh ibadah diwakilkan, syaratnya ibadahnya ibadah ghairu mahdhah ngarannya.
Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah. Mahdhah ini murni untuk Allah, murni hak Allah. Mahdhah ngarannya kayak sembahyang, ada hubungan lawan makhluk. Biar manusia di dunia nikmatian beritaan tetap sembahyang. Ada lagi ibadah ghairu mahdhah, ibadah nang di situ ada hak makhluk. Dan di cirinya biasanya ibadah itu ada duitnya. Nyaman mah ibaratkan bila ibadahnya itu tuh ada tercampur pakai duit, berarti ibadahnya ghairu mahdhah, berarti itu boleh diwakilkan. Contoh haji. Ada besi tabungan haji, bela-bela hendak tulak haji, pas setruk, nah ada tulak haji, lalu dibadalakan. Urang nang di sana boleh mewakilakan. Jadi bila sudah habis bulan haji, nang setruk nih berganti ngaran bertasmiyah bahasa haji setruk ngarannya. Buati situ. Kalau perlu 3 H ya. Bolehlah ibadah nang bercampur lawan duit. Nikah pakai duit kada tadi? Pakai duit. Berarti boleh nikah diwakilakan. Kunikahakan wahai Paloy bin Tulamak, kunikahakan ikam gasan kunikahakan putriku untuk anakmu. Nah boleh kayak itu. Jadi nang nikah nih Paloy tapi gasan anaknya. Jadi ujar Paloy kena ulun tarima ulun terima nikahnya anak ulun tarima menikahi anak pian gasan anakku kayak itu. Ulun tarima menikahi anak pian nang bangaran misal Fatimah gasan anakku nang bangaran Abdullah misal. Jadi bersambat tuh wakil. Entahlah kita bahas itu di bab-bab fikih munakahat. Guru kami dulu menikahkan anak sidin yang berada di Tarim. Waktu itu Ustazah Najla keluar dari pesantren Habib Umar Pak Dar Zahra Binian, pesantren dari Zahra hendak bulik kadada mahram supaya buliknya nih lawan lelakian lalu dinikahkan sidin dulu lawan orang nang hendak bulik pelajuran. Tapi kada boleh bang dijapa-japa yang kan kawin biasa bah kawin bakat sah dua laki bini berjalan berdua bepandiran kan kada. Biniannya bercadar, lelakiannya pura-pura acuh juga. Ya, hendak kayak jauh bini kuarang ini aja. Cuma perjanjian kada boleh di otak-atik. Nikah pang tadi gasan apa dinikahkan? Gasan mengawani bulik sebagai mahram aja. Nang menikahkan di Bogor, berdua-dua di Bogor, nang nikahnya di Tarim berdua. Boleh nikah diwakilakan karena ibadahnya ibadah ghairu mahdhah, bercampur lawan duit. Zakat kayak itu juga. Nang kada boleh diwakilakan ibadah mahdhah kayak sembahyang 5 waktu. Kan pakai duit. Nah, karang sembahyang tuh bayar. Udah kalah. Jadi bila ibadah tuh murni, kada pakai duit-duitan, murni untuk Allah, nah itu kada boleh diwakilakan. Jangannya boleh diwakilakan sembahyang tuh bahasa saya dah. Nang sugi-sugi kada sembahyangan, mau upah aja dah. Banyak berduit, mau upah orang sembahyang, puasa diupahkan juga. Ini tempat lagi bulan puasaan nih. Ikam hakon aja puasa kita, aku mau ambil upah. Kita mau upah ikam 3 juta. 2 bulan puasa. Kesan si sugih sebulan, kesan awak sebulan. Bismillah. Jadi intinya ibadah tadi ada yang boleh diwakilkan, ada yang kada, supaya nyaman melihatnya ibadah tuh ada campur aduk duit kada kan. Ustadz, di samping rumah saya tuh ada orang tuh rajin sholat. Alhamdulillah, kepercikan berkah berarti. Puasa, DLL, haji pula.
kayak Upin Ipin juga. Tapi ketujuh, memfitnah dan adu domba orang lain, dan dengan orang tuanya pun tidak berteguran. Wah, mantap ini. Mohon pencerahannya bagi kita semua, Ustaz. Naudzubillah lah. Rajin sembahyang, lawan kuitan kada berteguran, ya kada, sudah dibahas minggu tadi. Anishkurli wali walidaik, bersyukur lawan aku jar Allah, dan bersyukurlah lawan kedua orang tuamu. Man shalla salawatil khams walam yashkur liwalidayh falam tuqbal salatuh. Siapa yang sholat 5 waktu tapi tidak bersyukur kepada dua orang tua, tidak diterima sholat 5 waktunya. Sudah kita bahas, itu ada di buat semalam di grup, ada tuh di channel Matram channel, tuh ada tuh semalam video tuh. Alhamdulillah lah. Ketujuh, memfitnah. Berarti sembahyangnya kada belum kawa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholatnya belum berbobot. Sholatnya ada yang konslet, mungkin wudunya salah, mungkin bacaannya masih abal-abal. Itulah, walaupun rajin, berarti itu sembahyangnya tanpa didasari ilmu. Man amila bi ghairi ilmin a'maluh mardudah la tuqbal. Yang beramal tanpa ilmu, amalnya kada diterima oleh Allah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya berwudu dalam kamar mandi yang ada klosetnya? Khilaf ulama mengatakan, dan yang terpenting jangan bebacaan di klosetnya. Rahat bedungkung di WC di kloset, situnya bebacaan jangan. Kurang bagus lah. Nih nang baulah-ulah kamar mandi mengatakan jangan bersatu lawan kloset. Gara-gara hendak menghemat ruangannya lah. Ulah bertingkat. WC di atas. Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, sebelum dan sesudahnya. Terima kasih. Ya, jadi kalau di kamar mandi hendak berwudu juga, jangan bebacaannya kadang-kadang telinga kita di dalam hati aja. Baiknya tulisan ini. Ustaz, saya mau bertanya, saya dituduh mencuri uang. Sedihnya saya dituduh mencuri uang, padahal saya tidak melakukan perbuatan tersebut. Ada orang ketiga yang melakukannya. Orang yang menuduh saya cuma menduga-duga. Nah, ini kacaunya nih. Saking bencinya orang yang menuduh saya, dia tidak mau menegur saya dan membenci saya. Pertanyaan saya, banyaknya sayanya. Apakah saya yang difitnah oleh orang tersebut berdosa tidak menegur dia? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathi layalin. Tidak halal, berarti tidak boleh bagi seorang muslim membiarkan saudaranya seagama tidak berteguran sapa lebih dari fauqa thalathi layal, lebih dari 3 malam, 3 hari 3 malam. Kita kada ditagurnya, awak menagur. Itu lebih gentle, itu lebih terhormat, dan itu lebih mulia. Bilanya kada menyahuti, bari duit. Kayakan duit, misal 200.000 gitu. Cari cara supaya berteguran gitu. Ada manfaatnya, ada berteguran. Orang ada berteguran malam nisfu Sya'ban karena dapat ampunan Allah. Alhamdulillah. Sudah malam nisfu lah illa musyrik atau musyahin yang ada dapat orang yang ingkar terhadap Allah, orang yang syirik dan orang yang tidak bertegur sapa gara-gara badudua merasa harat, badudua merasa ego, badudua
macam-macam lah. Alhamdulillah lah, dibaiki hubungan, baiki. Fa'aslihu dzata bainikum. Baiki hubungan di antara kalian karena kita saudara. Al-ittihadu quwwah. Bersatu kita teguh, jangan hendak bercerai-cerai. Bercerai kita pengadilan tentang lupa kuada. Bersatu kita teguh, bercerai kita ke pengadilan agama. Pak Karim sampai cang ini. Mana lagi? Hujan kah masih? Ntar lagi lah. Banyak lagi Pak, kain aja dah. Oh banyak benar lagi lah. Ini nggak sanggup. Bokong kambing ini mana lah kan. Sudah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang manfaat.